Oke, selamat malam. Saya Arnoldus Yosef Pradiri Slawe dengan NIM 2353140074. Oke, pada saat ini saya akan membahas tentang eksplorasi data kelas fitur EDA, di mana di sini kami akan membahas mulai dari distribusi kelasnya. Nah, sebelum itu kita harus memahami dulu apa itu EDA, di mana EDA ini merupakan karakteristik sebaran struktur dasar serta keterkaitan fitur-fitur, di mana fitur-fitur ini terkait dengan dataset yang kita pilih. Dataset yang kami pilih di sini adalah dataset UCI atau dataset Human Activity. Nah, pada saat pengerahan program, data yang kami pilih itu ada dibagi menjadi dua bagian inti, yaitu ada training data dan juga testing data, di mana training data itu terdiri dari 7.352 sampel observasi, dan juga testing data terdiri dari 2.947 sampel observasi. Nah, untuk variabel targetnya itu ada berupa data kategori yang dimana mempresentasikan 6 kelas aktivitas manusia, mulai dari walking upstairs, walking downstairs, sitting, standing, dan juga lain. Itu adalah 6 kelas aktivitas yang ada di dalam dataset dan komputer. Nah, pada awal program itu sudah ditampilkan ya teman-teman, ini adalah gambaran program dari kelompok kami, di mana pada bagian awal itu DF train plot dan seterusnya. Ini merupakan pembuatan atau membuat plot distribusi dari kelas aktivitas. Kemudian di akhir program itu ada printable train activity, di mana bagian akhir ini itu merupakan perintah ini mana nanti akan menampilkan tabel angka distribusi dari konsol, yang nanti ketika di run itu akan menghasilkan berupa tabel, yang dimana tabel itu akan memberikan hasil-hasil dari kelas aktivitas. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan program dari data EDA 1, di mana ini menghasilkan distribusi kelas aktivitas pada data training dataset UCI HAR. Nah, 6 jenis tadi sudah menampilkan hasil programnya dari 6 jenis aktivitas pada manusia, itu menghasilkan beberapa hasil yang signifikan, mulai dari walking downstairs itu sudah tertampil pada bagian atas, dan juga walking upstairs, walking, sitting, standing, dan juga lain, itu sudah menampilkan hasil pada aktivitas data trainingnya. Nah, di bagian bawah itu menjelaskan jumlah sampel yang diambil itu mulai dari 0, 500 sampel, 1000, dan seterusnya. Oke, sekarang lanjut ke bagian analisis eksplorasi data atau korelasi fitur EDA. Nah, untuk mengecek atau untuk mengekspor data korelasi dari fitur EDA, di sini kami mengambil 10 fitur pertama, di mana dari setiap fitur itu nanti akan dibuat visualisasi heatmap korelasinya. Nah, kita bahas dulu korelasi antara fitur-fitur. Dari 561 fitur yang kami ambil, nah itu
menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat, di mana nanti akan saya jelaskan mengapa korelasi positif itu bisa sangat kuat. Indikasi molekuler multilinearitas, di mana itu merupakan hasil dari tingginya nilai korelasi antar fitur, di mana mengindikasikan adanya redundasi informasi atau gejala multipolarisasi di data. Teman-teman, kondisi ini menjelaskan mengapa algoritma berrespon seperti random forest yang diterapkan pada tahap selanjutnya itu menjadi pilihan yang tepat, karena random forest mampu menangani fitur-fitur yang saling berkorelasi tinggi dengan baik tanpa menurunkan performa model melalui mekanisme pemilihan fitur acak pada setiap node. Oke, kita bahas program analisis equalization data ya. Nah, di sini di awal program di bagian sini itu adalah penegasan di mana kami akan mengambil 10 fitur pertama dan kemudian akan membuat visualisasi heatmap korelasinya. Dan yang di bawah sini adalah hasil dari run program kelompok kami, yang dimana itu menjelaskan adalah ini merupakan heatmap korelasi continue dari 10 fitur yang tadi saya bilang diambil. Tadi saya sempat bilang saya akan membahas kenapa korelasi positif itu korelasi positifnya itu sangat kuat. Saya akan menjelaskan kenapa itu sangat kuat, karena terdapat dot berwarna merah yang dimana merahnya itu merah pekat, yang dimana menandakan itu adanya korelasi linear positif yang sangat tinggi antar fitur-fitur tertentu. Sebagai contoh, fitur nilai rata-rata, mean, dan fitur standar deviasi itu dari sinyal akselerometer sumbu yang menunjukkan hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, hasilnya terdapat merah pekat. Fajar Van Rijn Siregar dengan NIM 235314136. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, learning model menggunakan random forest. Saya akan menjelaskan subkelasnya. Yang pertama adalah pendekatan machine learning yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning dengan metode klasifikasi atau classification. Dan pendekatan supervised learning ini dipilih karena dataset Human Activity Recognition telah memiliki label aktivitas yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini ada setiap baris data berisi 561 fitur sensor dan satu label aktivitas. Contohnya seperti ini, yang diantaranya adalah activity walking, sitting, and standing. Nah, di sini saya buat penjelasannya adalah dengan adanya label aktivitas, model dapat mempelajari hubungan antara pola sensor dan aktivitas manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning karena seluruh data telah memiliki label aktivitas yang diketahui. Tujuan model ini adalah mempelajari pola dari data sensor smartphone sehingga mampu mengenali aktivitas manusia secara otomatis. Kemudian masuk ke subkelas yang kedua, yaitu formulasi permasalahan. Nah, masalah yang dihadapi merupakan masalah multi-class classification. Model harus menentukan satu dari 6 aktivitas berikut. Contohnya ada 6, yaitu yang pertama ada activity walking, walking upstairs, walking downstairs, sitting, standing, and laying. Nah, di sini penjelasannya adalah dengan demikian model tidak hanya membedakan dua kelas, melainkan harus memilih satu aktivitas yang paling sesuai dari 6 kemungkinan aktivitas. Namun memiliki tantangan, yaitu aktivitas seperti sitting dan standing itu biasanya sering menghasilkan pola sensor yang mirip. Sedangkan di walking upstairs, walking downstairs, itu dia sama-sama aktivitas bergerak sehingga sulit dibedakan. Oleh karena itu diperlukan algoritma yang mampu mengenali pola kompleks dalam data berdimensi tinggi. Kemudian subkelas yang ketiga adalah alasan kenapa kami memilih random forest. Random forest dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya, yaitu yang pertama ada mampu menangani banyak fitur. Nah, di dataset kami ini memiliki 10.299 observasi dan 561 fitur. Jumlah fitur yang sangat besar dapat menimbulkan masalah pada beberapa algoritma sederhana. Nah, di random forest ini mampu bekerja dengan baik
pada dataset berdimensi tinggi. Kemudian yang kedua alasannya adalah mengurangi overfitting. Decision tree tunggal sering mengalami overfitting. Random forest mengatasi masalah ini dengan membangun banyak pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya. Kemudian alasan ketiga adalah akurasi tinggi. Random forest dikenal sebagai salah satu algoritma klasifikasi dengan performa yang sangat baik pada dataset sensor dan aktivitas manusia. Dan keempat ada feature importance. Random forest mampu menunjukkan fitur mana paling berpengaruh terhadap keputusan model. Hal ini penting untuk proses interpretasi hasil penelitian. Kemudian ada subclass yang keempat yaitu arsitektur random forest. Nah, di sini ada bagian saya buat bagian alur prosesnya. Di sini data training, kemudian menjadi bootstrap sampling. Di sini terdapat decision tree 1, tree 2, tree 3 sampai akhirnya datanya sampai menuju tree 100 ya, 100. Kemudian berubah menjadi majority voting, kemudian dibuat kesimpulan menjadi prediksi akhir. Random forest bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan secara paralel. Setiap pohon memberikan prediksi aktivitas, kemudian prediksi akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas. Kemudian ada subclass yang kelima, proses pelatihan model. Tahap pertama ini contoh datanya adalah training, persentasenya itu 70%. Nah, kemudian ada data testing, persentasenya itu 30%. Nah, tujuan ini adalah kenapa digunakan training ini, biar membangun model, dan testing digunakan untuk mengukur kemampuan generalisasi model. Nah, tahap kedua ini yang tadi adalah ini bootstrap sampling. Itu setiap decision tree tidak menggunakan seluruh data training. Sebaliknya random forest itu dia ngambil sampel tapi secara acak dari data training tadi. Nah, proses ini disebut yang tadi bootstrap sampling. Tujuannya adalah membuat setiap pohon memiliki perspektif berbeda terhadap data. Kemudian ada tahap ketiga, random feature selection. Nah, pada tahap ketiga ini, pada setiap node pohon keputusan, random forest hanya memiliki sebagian fitur secara acak. Karena dataset memiliki 561 fitur, maka setiap pohon akan mempelajari kombinasi fitur yang berbeda. Hal ini meningkatkan keragaman model pada model data ya, maksudnya. Kemudian ke tahap keempat. Tahap keempat itu dia pembentukan decision tree. Setiap pohon mempelajari pola aktivitas manusia terhadap data kami. Nah, jika body mean tinggi dan juga body grow mean tinggi, maka dia akan berjalan. Tapi jika sebaliknya dia rendah, maka dia sitting. Kemudian di tahap 5 itu ada voting. Misal ini ada beberapa aktivitas seperti bisa dilihat di sini. Nah, nanti hasil akhirnya adalah walking karena memperoleh suara mayoritas. Nih di tahap pertama tree 1, tree 2, tree 4, tree 5 nih ada walking semua. Nah, kebanyakan itu memilih walking. Kemudian di subclass yang ke-6 yaitu evaluasi model. Nah, setelah model dilatih,